Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan kalian semua mahasiswa yang penuh dengan semangat dan idealisme. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu lagi di acara perkuliahan materi pengelolaan kelas. Baik, langsung saja untuk materi saya pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari tentang desain lingkungan belajar menyenangkan. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan terkait dengan beberapa model desain lingkungan belajar, maka langkah lebih baiknya kita dulu lebih memahami apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar para peserta didik atau para pelajar, baik itu berbentuk fisik maupun sosial bahkan psikologis. Jadi segala yang ada di sekitar pendidik, peserta didik atau pelajar, baik itu berbentuk fisik berupa bangku, ruang kelas dan lain sebagainya, itu terus kemudian juga aspek sosial berupa keberagaman siswa, dan juga aspek psikologi berupa mental dan kejiwaan semua siswa yang ada di sekitar. Itu bagian daripada lingkungan belajar, dan ketiga unsur ini sangat mempengaruhi terhadap lingkungan belajar menyenangkan atau tidak. Nah, oleh karena itu maka untuk menciptakan lingkungan belajar yang menarik, penting kiranya untuk kita tahu beberapa desain model lingkungan belajar yang menyenangkan. Sebagaimana dipaparkan oleh beberapa tokoh pendidikan khususnya di bidang pengelolaan kelas, ada beberapa desain model lingkungan belajar. Yang pertama itu adalah desain model bentuk huruf U, artinya posisi bangku kelas dibentuk seperti bentuk huruf U, itu dalam rangka untuk menarik konsentrasi dan fokus semua peserta didik terhadap materi yang disampaikan, sehingga guru atau tenaga pendidik mudah berinteraksi dan menyatu konsentrasi dari para peserta didik. Yang kedua yaitu model lingkaran. Jadi model lingkaran itu bagaimana posisi tempat duduk siswa dan meja siswa atau peserta didik itu adalah dalam posisi melingkar dan peserta tenaga pendidik ada di tengah, dan itu digunakan untuk materi pembelajaran terkait dengan persoalan dongeng, bercerita dan lain sebagainya, sehingga semua peserta didik bisa dijangkau oleh pendidik, dan semua konsentrasi dari peserta didik bisa fokus kepada fasilitator atau pendidik pada saat itu. Kemudian selanjutnya model desain konferensi, sebagaimana yang ditayangkan. Model desain konferensi itu adalah model di mana posisi bangku ibaratkan konferensi atau persidangan. Jadi mengarah kepada baik bisa dalam bentuk lingkaran atau dalam bentuk U, dan tetapi semuanya mengarah kepada pendidik, sehingga pendidik bisa dengan leluasa menjangkau dan menarik konsentrasi para pelajar untuk bisa fokus kepada materi pembelajaran. Dan model konferensi ini juga justru akan menciptakan kebersamaan para pelajar di dalam satu tujuan itu menjadi lebih tertata dengan baik. Yang selanjutnya juga ada model klasik. Model klasik itu model yang biasa kita dapatkan di sekolah, artinya bangku dan tempat meja tulis bagi peserta didik itu seperti halnya biasa kita dapatkan di sekolah-sekolah, dan ini biasanya digunakan untuk pembelajaran dengan kapasitas yang sangat banyak, sehingga pendidik bisa menjangkau seluruh peserta didik yang kualitasnya banyak. Yang terakhir itu adalah model serampangan atau model acak. Yang dimaksud model acak di sini bahwa semua peserta didik itu memiliki kebebasan untuk menentukan posisinya di hadapan pendidik untuk mendapatkan tingkat konsentrasi yang lebih sesuai dengan tentunya semangat masing-masing peserta didik. Nah, beberapa model ini sebenarnya adalah bagian daripada model desain lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi peserta didik mampu menciptakan kondisi peserta didik menyenangkan dan lain sebagainya. Itu saja mungkin dari materi tentang
model-model desain lingkungan belajar yang menyenangkan. Dan untuk tindak lanjutnya, untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana Anda menyerap materi saya, maka akan diadakan diskusi atau tanya jawab terkait dengan beberapa model itu. Kemudian juga nanti ada praktek bagaimana kita bisa mensimulasikan beberapa model itu dalam bentuk penataan ruang kelas. Itu saja mungkin apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan barokah. Mari tutup perjumpaan kita dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.